Shalom teman-teman, apa kabar semuanya? Senang sekali saya Infi Rizky Ramadan bisa kembali menjumpai teman-teman lagi dalam keadaan selalu bersuka cita. Apapun yang terjadi, bersukacitalah, bersabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Pada hari ini adalah hari Minggu, dan hari Minggu ini saya ingin sharing sama teman-teman sesuatu yang membuat saya shock. Saya nggak ngerti di dalam kehidupan saya itu selalu ada saja hal-hal yang mengejutkan terjadi. Selalu ada hal-hal yang membuat saya itu bingung dan lelah dan apa ya, dan shock gitu loh ya. Seperti kemarin ketika anak saya bayi yang saya adopsi itu selalu sakit, kemudian disusul oleh ibunya yang sakit, ibu kandungnya, sehingga saya harus merawat keduanya. Terus habis gitu, setelah semuanya sudah agak sembuh, saya mulai merancang lagi rencana-rencana yang sudah saya planningkan atau hendak saya jalankan. Tapi pada waktu tadi saya bangun tidur, saya dikejutkan lagi oleh suatu tragedi, yaitu di mana semua adik-adik saya itu menelpon mama saya itu tiba-tiba hilang ingatan. Dan mama saya itu menangis terus dan menanyakan mengapa dirinya berada di suatu tempat, mengapa dirinya menjadi bingung dan linglung. Nah, otomatis saya bingung banget kan, karena saya anak pertama, karena saya anak pertama dan adik-adik saya semua menelpon saya untuk menanyakan bagaimana apa yang harus dilakukan oleh mama. Akhirnya saya bangun tidur, sebelum saya mengurus mama saya tetap tenang. Saya mau lakukan firman Tuhan, yaitu jadilah tenang dan berdoalah. Jadi saya tenang, saya menenangkan hati, saya mau menenangkan jiwa, dan saya berdoa bahwasanya apapun yang terjadi, Tuhan Yesus baik. Dan saya di dalam doa saya itu, saya mengatakan dengan jujur kepada Tuhan, mengapa hidup saya seakan-akan terus dibawa untuk mengarungi badai. Saya seakan-akan berada di sebuah kapal, dan kapal saya itu selama ini tidak pernah berada di lautan yang tenang, tetapi kapal itu selalu dibawa untuk mengarungi ombak dan badai yang besar, dan itu selalu dengan kejadian yang bertumpuk-tumpuk atau bersilih berganti. Dan di tengah doa saya tidak minta untuk Tuhan menenangkan badai, tapi saya minta Tuhan untuk datang di dalam kapal saya, dan saya tidak menempatkan Tuhan di belakang buritan, tapi saya memohon kepada Tuhan untuk mengambil alih nahkoda kapal saya. Dan saat saya berdoa, Tuhan memberikan saya hikmat bahwa hanya pelaut yang handal yang mampu mengarungi badai. Saya bilang, Tuhan, bukan ini yang saya mau. Saya mau semua di dalam baik dan tenang. Tapi kalau Tuhan mengizinkan saya selalu mengalami sesuatu yang besar, saya percaya bahwa Tuhan juga melakukan mujizat yang besar. Kemudian saya samperin mama saya, dan benar, mama saya tiba-tiba nggak ngerti apa yang dia lakukan, nggak ngerti mengapa dia lakukan itu, dan nggak ngerti apa ya. Saya juga nggak bisa mengungkapkannya, jadi bertanya terus menerus gitu. Nah, akhirnya sudah saya bawa ke dokter, dan mama saya tuh BPJS-nya itu nggak dibayar selama kurang lebih 4-5 tahun. Jadi besok saya harus membayar 4-5 tahun BPJS itu. Saya cuma berdoa, Tuhan pasti sediakan, Tuhan pasti mampukan saya. Dan
besok harus dirujuk ke spesialis saraf. Nah, kemudian saya kembalikan mama di rumah dan saya sekarang pergi beribadah saya beribadah di gereja salah satu gereja di kota Surabaya. Jadi saya pergi ibadah karena apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Saya tidak mau membuat alasan apapun untuk tidak beribadah, karena saya tetap mau komitmen bahwa Tuhan adalah prioritas utama saya. Dia yang terutama. Dia melebihi orang tua saya, dia melebihi anak saya. Dia melebihi pasangan hidup saya jika saya memiliki pasangan hidup nanti. Dia melebihi semuanya. Dia yang terutama dan prioritas dalam hidup saya. Apapun yang terjadi, ibadah jalan terus. Itulah yang bisa saya sharingkan. Selamat hari Minggu. Shalom. God bless you.